ngurus masjid ini adalah sebuah sarana yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kesempatan ke semua orang, hanya orang-orang yang spesial saja. Yang saya sampaikan itu seperti sampaikan Mas Agung tadi adalah bagian software. Bagaimana orang yang menggerakkan masjid, orang yang mau memakmurkan masjid itu butuh kompetensi. Paling tidak kita memahami 3 hal konsekuensi kita terhadap masjid. Yang pertama, masjid itu adalah tanah keridhaan. Allah turunkan jawaban atas solusi-solusi permasalahan kita di mana? Di tempat yang terbaik. Mana tempat terbaik di dunia ini? Selain masjid. Allah turunkan rahmatnya di masjid sampai Allah katakan semua masjid ini adalah milik Allah. Bukan milik yang bangun, bukan milik yang wakaf, bukan milik Allah, Allah sampaikan. Maka kalau kita minta pertolongannya Allah, kalau tidak di masjid Bu, itu berarti jangan-jangan bukan pertolongannya Allah, tapi pertolongannya setan yang menipu. Akhirnya kita seakan-akan itu kita ditolong Allah, ternyata itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Maka tugas kita, karena ini adalah keridhaan, kita siapkan iman. Ngurus masjid tidak bisa dengan panggilan harta Bapak Ibu. Ngurus masjid itu pasti harus berkorban. Ngurus masjid itu nek ngeluarin duit, ya mesti. Ngurus duit nek habis waktunya, ya mesti. Ngurus duit nek kehilangan bersama dengan keluarga, ya itu sebuah keniscayaan. Karena kalau ngurus masjid kita harus sudah menjadi orang yang zuhud. Zuhud bukan berarti tidak butuh harta Bapak Ibu. Tapi kepentingan Allah dan Rasulnya itu di atas kepentingan apapun buat kita. Maka terus kita harus meyakini kita ngurus masjid harus dengan panggilan iman. Jangan kalau ada manfaatnya saya mau ngurus masjid, kalau ada proyeknya saya mau datang ke masjid, kalau hanya ada kepentingannya saya datang ke masjid. Bukan itu. Yang ngurus, yang menjadi punggawa-punggama kemakmuran masjid adalah orang yang mau kontribusi, bukan orang yang mau diapresiasi. Peduli amat dengan ngomongan orang, enggak butuh di depan orang hebat. Kita butuh nanti ketemu dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang hebat. Enggak ada orang hebat di hadapan Allah, hartanya banyak, enggak hebat. Kaya bukan kemuliaan, miskin bukan kehinaan. Datang dengan jabatan yang banyak, dengan kemudian kebanggaan-kebanggaan dunia yang banyak di hadapan Allah, nothing. Kecuali kita kaitkan kehidupan kita, jabatan kita, harta kita, nyawa kita, urusan kita dikaitkan dengan 2 hal. Kaitkan dengan akhirat dan dikaitkan dengan dakwah. Kalau tidak dikontribusikan di situ Bapak Ibu, di hadapan Allah tidak ada hebat-hebatnya. Karena Allah akan menanyakan sama kita apa? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap agamaku? Apa yang sudah kamu tolong untuk agamaku? Kalau kita tidak bisa jawab, bisa jadi Allah nanti akan bicara, bukankah aku sudah menurunkan dalil, intan surullah yansurukum, kalau kamu mau tak tolong maka tolong agamaku. Lah kamu gak nolong agamaku, amalmu saja banyak yang diterima kok, kan gitu. Terus hujah apa lagi yang kita berikan kepada Allah, yang itu. Maka yang pertama konsekuensi kita terhadap masjid adalah siapkan iman kita untuk selalu dicas di masjid, selalu dicas di masjid. Enggak harus semuanya jadi takmir, enggak harus semuanya jadi marbot, tapi kontribusi. Bisa jadi kita kerjanya di luar, tapi hati di masjid. Bisa jadi kita itu sibuk di luar, hartanya dikeluarkan, kontribusikan untuk masjid. Itu baru smart, kan gitu. Kemudian yang kedua, satu tanah keridhaan, yang kedua masjid adalah tanah masa depan mahsyar kita. Gimana kita bisa membayangkan nanti di padang mahsyar kalau kita tidak dinaungi oleh naungannya Allah? Platform masjid ini adalah platform yang Allah berikan janji kepada orang yang hatinya terikat sama masjid. Nanti di saat orang hiruk pikuk mikirkan diri sendiri, nggak tahu mau 1000 tahun, 1 juta tahun, nanti dalam hisab satu one man moment sampai kita nggak punya kepastian ini saya dihisapnya surga atau neraka, pusing kita. Hidup di dunia aja 70 tahun, 90 tahun kita membayangkan wis capek gitu loh. Itu masih kepenak Bapak Ibu. Di padang mahsyar itu nggak tahu kita jeruntungannya. Nggak ada kekuasaan, nggak ada anak, istri, bapak, suami, istri
yang itu peduli sama kita. Masing-masing peduli dengan dirinya sendiri. Gimana caranya saya itu belum jelas hisapnya. Maka ngurus masjid ini adalah masa depan mahsyar kita. Berarti kalau kita paham itu, kalau tidak bergerak berarti ini kebangetan. Kemudian yang ketiga, ini penting juga bahwa masjid adalah tanah peradaban. Masjid kalau yang dihuni, yang menghuni hanya orang tua saja, itu biasa Bapak Ibu. Karena survei membuktikan 90% orang yang ke masjid itu satu orang tua, dua pensiunan ya. Yang ketiga orang yang bingung cari jabatan, akhirnya jabatannya di masjid itu, dan itu biasanya orang tua. Satu lagi adalah orang yang banyak masalah, dan yang banyak masalah itu biasanya orang tua. Masjid itu adalah tanah peradaban, maka konsekuensinya kita Bapak Ibu, kita persiapkan anak-anak kita untuk apa? Untuk dididik di dalam masjid. Karena Rasulullah itu juga mencontohkan anak-anak mudanya itu, seliling sahabat Rasul yang muda-muda itu dididik di mana? Di masjid, diinstal Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya mencukupkan S1, S2 saja. Kalau tidak diinstal dengan akidah yang benar, rusak urusannya Bapak Ibu. Yakinlah itu. Maka masjid ini jadikan cekawah candra di muka untuk anak-anak kita. Jangan mencukupkan hanya kita saja yang ke masjid Bapak Ibu. Bawa anak-anak kita ke masjid. Kaitkan hatinya dengan masjid, karena di luar sana setan-setan penggoda anak-anak kita itu berupaya dengan keras dan penuh effort yang luar biasa untuk menyesatkan anak-anak kita Bapak Ibu. Dan ulama menyampaikan kita tidak akan mencium baunya surga kalau effort kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada surga itu tidak lebih besar daripada orang-orang yang mengajak kepada dosa dan mengajak kepada neraka. Kita lihat yang mengajak kepada dosa, pasang baliho Bapak Ibu, keluarin duit buat iklan. Yang mengajak dosa, tempatnya dihias-hias untuk biar pada tertarik melakukan dosa dan maksiat Bapak Ibu. Kita yang mengajak orang kepada kebaikan, mengajak kepada pahala, saononi. Ini ulama menyampaikan apa? Tidak akan mencium baunya surga. Bukan hadis, ini ulama yang menyampaikan. Artinya apa? Bahwa kita itu dalam dakwah harus serius, totalitas. Kalau cuman saonone, itu berarti tidak meyakini bahwa surga itu lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Surga barang dagangannya Allah itu dibeli dengan apa? Dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan nyawa kita. Tidak cukup cuma dibeli dengan sholat kita, Bapak Ibu. Tidak cukup dengan amal soleh kita. Dakwah ini butuh rohilah ini yang kemudian kita nanti akan menjadikan perjalanan kita dia menuju Allah itu ekspres Bapak Ibu. Kita paham tadi perjalanan kita menuju Allah itu masih panjang sekali. Masih ada alam barzah, nggak tahu sampai kapan kiamat. Kita nggak ngerti kondisi kita bagaimana. Masih ada padang mahsyar, masih ada hisab, masih ada sirat dan lain sebagainya sampai tujuannya nanti ke surganya Allah. Harapannya kan begitu. Ini masih panjang dan itu ditentukan di mana? Di dunia ini, di umur kita yang nggak ngerti besok masih hidup atau enggak. Maka jangan kita salah dalam mensikapi satu hal atau pepatah atau kata ulama yang menyampaikan carilah dunia seakan engkau masih hidup 1000 tahun lagi dan beramallah, beribadahlah seakan engkau besok meninggal. Kita memandangnya itu karena masih hidup 1000 tahun lagi, maka kita kudu golek duit sing akeh. Nah, berarti ini salah kaprah. Harusnya yang dimaui ulama apa? Karena kita masih hidup 1000 tahun lagi, ngejar dunia santai aja bro. Besok masih ada. Nggak usah ngoyo. Rezeki sudah dijamin. Ikhtiar secukupnya seperti burung, tawakalnya burung kan gitu. Jangan sampai urusan kita mencari dunia itu, kita melupakan akhirat. Untuk bermajelis ilmu aja tidak ada waktu, untuk ke masjid aja tidak ada waktu. Berarti itu dia salah dalam mengartikan tadi bahasan umur kita masih 1000 tahun lagi. Justru karena umur kita masih 1000 tahun lagi, santai, besok masih ada waktu. Tapi kalau kita dalam untuk urusan mencari amal ibadah, seperti sekarang atau nanti pun kita akan mati kan begitu. Sehingga tidak kita biarkan sedetik pun urusan kita bahkan mencari dunia ini
kecuali dengan rasa akhirat. Jangan pisahkan kehidupan kita dengan ibadah. Jadikan pasti amal kita dalam mencari duit pun bagian dari ibadah. Ngurusi keluarga bagian dari ibadah. Ngurusi kerjaan bagian dari ibadah. Itu baru kita artinya paham apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan beribadah juga harus di masjid terus, enggak. Tapi hati kita selalu terikat dengan Allah, hati kita selalu ridho dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Ridho dengan qadhonya Allah, dengan tentuannya Allah, enak maupun enggak enak kita harus ridho. Yang kedua adalah ridho untuk diatur dengan aturan-aturannya Allah. Di masjid diatur dengan Allah, aturannya Allah. Di luar dalam bisnis semuanya harus ngikut aturannya Allah. Itu artinya baru bisa disebut kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita bisa seperti sahabat yang digelari radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho dengan Allah. Maka tugas kita ridho terhadap apapun yang menjadi qadhonya Allah, yaitu takdirnya dan aturan-aturannya Allah. Dan itulah jalan kita satu-satunya untuk kita ekspres nanti ketemu dengan Allah. Di saat yang lain nanti gini dan sebagainya, kita lewat sirat dengan cepat, kan harapan gitu. Maunya kita masuk surga tanpa hisab. Itu harus jadi tujuan kita. Dan platform masjid ini menyediakan Bapak Ibu. Inilah jihad fisabilillah kita saat ini. Maka kalau kita tidak bergegas itu ya berarti kita tidak paham. Seperti kata ulama yang tadinya preman Fudail bin Iyad ya. Beliau mengatakan bahwa umur itu adalah rihlah ilallah, perjalanan menuju Allah. Yang setiap hari semakin lama semakin dekat, dan kita kalau tanpa persiapan, kita di hadapan Allah nanti bingung sendiri dan itu konsekuensinya panjang. Kalau kita tidak meleburkan dosa ini di dunia, maka konsekuensinya harus dicuci dulu di neraka. Kan kita tidak ingin kan itu. Mana mampu kita satu detik aja di neraka, tidak mampu. Maka jangan cita-citakan hidup kita muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Nah, itu tidak ada ceritanya. Maka kalau baik kaya mau miskin, mau kecil, mau tua, kalau dia diinstal pemahaman Islam ini dengan benar, mustahil dia berdiam diri, pasti bergerak. Pasti bergerak. Maka kita lihat sahabat Rasul yang 80 tahun jihad berangkat Bapak Ibu. Dia memang tidak punya kekuatan untuk angkat pedang aja susah. Wes resikonya mati, tapi dia berangkat karena apa? Yakin dengan janjinya Allah. Maka ngurus masjid ini dia harus dengan panggilan iman, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi orang yang di luar sana lebih hebat, lebih kaya, lebih berilmu, lebih berpangkat, namun yakinlah mereka itu tidak istimewa kalau tidak dipanggil untuk ngurus agamanya Allah. Bisa jadi kita tidak kaya, bisa jadi kita banyak masalah, bisa jadi kita tidak punya duit dan sebagainya, namun tidak menghalangi kita untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ruh kita untuk kemudian kita memahami bahwa inilah kesempatan terbaik dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Allah sudah pilih kita di antara jutaan manusia di luar sana untuk ngurus rumahnya Allah. Maka harus bangga. Ngurus rumahnya presiden aja pada bangga. Ngurus istana negara saja bangga. Ngurus istananya Allah loh. Enggak bangga berarti enggak paham. Maka kita harus cari tahu ilmunya. Ayo bareng-bareng kita bersama-sama dalam menyongsong kemenangan Islam ini dengan apa? Kontribusi sebaik-baiknya. Apapun profesi antum, semuanya dikaitkan dengan dua hal, akhirat dan dakwah dalam memberikan kontribusi terhadap kemenangan agamanya Allah.